mimma li awliyaillahi ta'ala fa'alaika bi rafdin nasi jumlatan illa man yadulluka ala Allah ta'ala. Di kemarin kita telah membahas tentang ilmu yang manfaat. Jadi tandanya ilmu manfaat itu bukan kok terus digunakan orang atau dipakai orang karyanya, atau santrinya banyak atau jamaahnya banyak. Tapi ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang menambah takutnya seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan karena nanti banyak pengaruh terus ilmunya manfaat, belum tentu. Banyak santrinya, banyak yang ngaji, banyak jamaah, itu belum tentu ilmunya manfaat. Jadi ciri ilmu manfaat itu siapa yang mempunyai ilmu, dia bertambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu ilmin tusbiku ilaika fi al-khawatir. Maka kadang terjadi kadang kita ini punya kehendak yang jadi karena kita sering dibayang-bayangi, sering wiridan, sering pikiran, terus ada bayang-bayang yang masuk, ada apalah mimpi, atau ada apalah tanda-tanda atau isyarah. Nah, ternyata isyarah tersebut mengajak kita untuk berbuat maksiat. Nah, ini terjadi di banyak hal. Maka ilmu yang benar itu ya pokoknya yang sesuai standar kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan hadisnya Rasul. Nah, itu dua standar. Pokoknya kok ada yang melenceng dari kedua ini berarti enggak benar. Maka saya sering katakan bahwa ilmu tasawuf itu bukan soal jumlah bilangan zikir. Anda wirid 1000 kali, 20.000 kali, bukan. Tapi ilmu tasawuf itu tentang hati, tentang bagaimana menjaga hubungan hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah sampai hakikatnya itu nanti posisinya begini. Jadi yang wujud itu hanya Allah. Alam, bumi, gunung, kita ini bukan wujud, tapi diwujudkan. Enggak ada. Kita ini diwujudkan, bukan wujud. Yang wujud itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama, hitungan yang ada itu cuma satu. Jadi kalau Anda mengatakan ini berapa satu, ini berapa satu, ini berapa satu, tapi ada 2, 3, 4 sampai beberapa itu namanya bukan hitungan, tapi dihitung. Jadi kalau dihitung 1, 2, 3, 4, kalau hitungannya cuma satu, maka yang wujud hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu. Jadi tasawuf itu soal itu. Nanti kalau kita sudah bisa melihat sifat wahdaniyah Allah, adanya alam, itu adalah tajallinya zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa ada gunung, kenapa ada bumi, kenapa ada manusia, kenapa ada apa saja yang ada di alam semesta ini, adalah manifestasi atau tajalli atau wujud bahwa yang mutlak tidak bisa dilihat. Paham ya? Yang mutlak tidak bisa dilihat. Maka wujudnya adalah alam, manusia,
gunung, langit, macam-macam itu adalah manifestasi wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang lain itu tidak ada yang wujud, yang lain diwujudkan. Yang wujud hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini pegang sampai mati. Sampai megang ini sampai mati, saya yakin husnul khotimah. Jadi ini sebenarnya ya tentang ini sebenarnya. Hidup itu tentang ini sebenarnya. Bukan tentang yang macam-macam, tentang ini, tentang bagaimana kita meyakini dengan akal, dengan hati bahwa yang wujud itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain diwujudkan. Iya, kalau sekedar ngomong gampang, ya. Kalau kita ngomong yang wujud siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi meyakini di hati dan pikiran itu yang perlu belajar pelan-pelan, istiqomah. Kalau ngomong itu gampang, bahwa yang wujud itu Allah, kita diwujudkan. Wa idza aradta ayyakuna laka, ketika kamu menginginkan ayyakuna laka nasibun mimma li auliya'illahi, ketika kamu menginginkan ilmu yang dimiliki, atau ketika kamu menginginkan bagian dari apa yang dimiliki para ulama atau para aulia nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita itu menginginkan ilmu yang ilmunya kayak ilmunya wali, ya, fa'alaika, maka tetap kedua siro, atau fa'alaika, maka anda bifardin nasi jumlatan illa man yadullunaka, jika anda menginginkan ilmu yang dimiliki oleh para wali, maka lakukanlah bifardin nasi, tinggalkan manusia. Loh, siap sampai meninggalkan manusia? Jumlatan, seluruhnya. Jadi ilmunya wali itu, kalau sampean pengen jadi wali, maka tinggalkan manusia. Jadi itu. Ilaman yadullunaka, kecuali kamu harus, kita harus siap meninggalkan seluruh manusia. Seluruh manusia, siapapun itu. Kecuali man yadulluka ala Allah Ta'ala, kecuali orang yang menunjukkan jalan kepadamu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sampean pengen jadi wali, caranya gampang, nggak usah kumpul manusia. Nggak usah kumpul manusia, tapi nggak begitu maksudnya nggak begitu. Jadi yang dimaksud bifardin nasi itu meninggalkan orang-orang yang nggak jelas-jelas, meninggalkan orang yang nggak jelas-jelas. Maka sampean kalau kumpul orang itu berarti yang jelas-jelas. Maksudnya yang jelas itu yang punya tujuan jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang jelas maksudnya. Jadi selama dia tidak punya tujuan dia untuk menuju ke Allah, berarti tidak jelas. Tapi ketika dirimu ada seseorang yang masih dalam hati kecilnya mempunyai tujuan jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka temanilah. Jadi itu Dadang Husain kalau pengen jadi wali, udah nggak usah kumpul orang di hutan, ya di hutan, nggak usah kumpul orang. Kalau nggak pengen sakit hati sama orang di hutan, Dadang. Kalau kumpul orang harus siap sakit hati, harus siap kecewa. Kalau kumpul orang itu berarti kita harus siap sakit hati, siap kecewa, siap ditipu, siap dibohongi. Kalau sudah mau kumpul orang, kalau tidak mau dibohongi, tidak mau kecewa, tinggal di hutan, Dadang. Imma bi isyaratin shadiqatin au bi a'malin,
Jadi orang yang menunjukkan kita jalan menuju Allah itu kadang lewat isyarah saja, ya, lewat isyarah, bukan nyata. Au bi a'malin, imma bi isyaratin shadiqatin, dengan isyarah yang benar. Jadi kadang kita itu ditunjukkan kepada Allah itu dengan isyarah, bukan langsung apa ya, verbal, bukan langsung ini begini bukan, tapi dengan isyarah. Au bi a'malin sabitatin, atau dengan amal yang sudah tetap. Maksudnya kamu setiap malam baca wirid sekian, bangun tidur habis sholat subuh sekian. Nah itu dengan amalan-amalan yang sudah baku, sudah tetap. Tapi kadang ada yang dengan isyarah, jalan-jalan, di jalan nemu apa gitu. Tapi jangan dibuat ini apa namanya, tombok togel, jangan. Biasanya kan begitu, ke kuburan terus apa itu, iniin apanya itu, patoknya itu kerok, keluar angkanya, gambar apa dadang, ini angka berapa kira-kira. Jadi kadang begitu kadang. Maka ada orang, guru kita itu menunjukkan kita jalan menuju Allah itu ada kalanya lewat isyarah. Maka sampai harus paham, isyarah itu sampai harus paham, nggak harus dijelaskan dengan kata-kata yang jelas. Seumpama guru kita habis makan terus itu nggak perlu diomongin, minta minum, enggak, sudah ambilin minum, itu isyarah namanya. Itu loh, ada tamu kayak gitu-gitu namanya isyarah. Ada yang dengan amalan yang tetap, kamu habis maghrib baca ini sekian, kamu habis maghrib baca ini sekian. Nah itu dengan amalan yang tetap, atau amal-amal yang layang kuduha, yang amalan-amalan tadi itu yang tidak bertentangan, kitabun wala sunnatun, yang tidak bertentangan dengan sunnah dan atau Al-Quran dan hadis. Sumpama Mbak Dadang ya, dikasih amalan apa, besok di kuburan telanjang muter-muter, nah itu aneh, karena itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Itu nanti keliling ini sambil bawa apa, itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka jangan diikuti. Nah, standarnya itu. Farfa himmataka ila maulaka wastagil bihi duna ghairi. Farfa, maka luhurkan atau tinggikanlah, himmataka, apa cita-cita kita. Maka sampean harus punya cita-cita yang tinggi. Cita-cita apa ini? Kan pertanyaannya kan begitu. Cita-cita apa? Cita-cita ila maulaka, cita-cita pengen bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selama ini kan kita cita-citanya nggak ada itu, nggak ada kita terbesit cita-cita soal itu, nggak ada, tak jamin nggak ada. Cita-cita kita itu paling bangun rumah, beli mobil, beli tanah, itu cita-cita. Anaknya nanti pinter, anaknya soleh, itu anaknya S1, S2, S3, anaknya bisa ngaji, itu cita-cita kita. Tapi kita tidak pernah mencita-citakan pengen bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak jamin, apalagi dadang musik, jelas nggak mungkin. Jelas nggak mungkin. Nah, maksudnya apa namanya, latihan. Nah, kita punya cita-cita itu, tinggikan cita-cita itu, belajar udah. Jadi kalau melakukan sesuatu, seumpama kita kerja, cita-citanya jangan nanti saya kaya, punya anak, enggak. Cita-citanya itu, tujuan saya kerja ini pengen bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cita-cita saya apa saja yang Anda lakukan, kegiatan Anda, sholat, zikir, atau apa saja, kerja,
itu cita-citakanlah, tujuannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastaghil, dan sibukkanlah bihi kelawan Allah duna ghairihi, maka sibukkanlah dirimu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, udah kalau kita itu kadang kalau punya mau baru deket, baru minta yang aneh-aneh. Kita ini nggak usah minta sudah dikasih loh. Kita ini pernah sampean berdoa minta kuping, minta hidup, nggak pernah. Minta mulut, nggak pernah. Sampean lahir sudah dikasih hidung, kok mulut sudah dikasih kuping, udah dikasih rambut. Salah sendiri sekarang nggak ada rambutnya, berarti kan aneh, salah sendiri. Tapi kita ini tidak pernah berdoa lahir minta hidung, minta kuping, minta mulut, nggak ada. Minta kakinya harus 2, nggak minta kaki 3, nggak. Tangannya harus 2. Itu kita itu sudah dikasih. Kita tidak berdoa aja dikasih. Sami'tu asy-syaikh Aba Abbas Al-Mursi yaqulu, saya mendengar dari guru saya yang bernama Abi Abbas Al-Mursi. Beliau berkata, wallahi ma ra'aita al-izzah illa fi raf'il himmati anil khalqi. Ini katanya Abu Mursi, gurunya Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Itu beliau berkata bahwa wallahi ma ra'aitu al-izzah illa fi raf'il himmati anil khalqi. Maka Abu Abbas Mursi ini berkata bahwa tidak ada, demi Allah saya tidak melihat kemuliaan, saya tidak melihat kemuliaan illa fi raf'il himmati, kecuali dia meninggikan cita-citanya untuk untuk bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Cita-cita yang paling tinggi itu adalah cita-cita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kuncinya itu. Maka sampean kalau dekat itu pasti minta apa aja dikasih. Pasti, nggak mungkin enggak. Sampean punya anak yang sampean sayangi, minta apa aja pasti dikasih. Pasti itu nggak mungkin enggak. Kecuali tidak ada. Tapi kalau Allah ini kan maha kaya, nggak mungkin tidak ada. Gitu, nggak mungkin. Sampean punya anak, minta ini dibeliin, minta ini. Karena apa? Karena anak Anda kasih, Anda sayang. Maka kalau Anda dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, minta apa saja pasti dikasih. Oh, bukan insya Allah, pasti dikasih. Karena Allah tidak mungkin nggak punya, pasti punya. Nah, yang jadi masalah kenapa kita kok nggak dikasih? Ya itu pertanyaan. Itu pertanyaan. Maka sampean kalau ingin dikasih apa saja, maka dekatlah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kuncinya di situ. Sudah dijamin, itu sudah dijamin. Sudah jaminan. Hakikatul izzah, hakikat kemuliaan. Jadi sampean kalau ingin mulia, ya cuman itu jalannya, nggak ada lain. Jadi Anda, kita semua harus betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalannya lain-lain, macam-macam. Jadi mungkin ada jalan lewat ahli ekonomi, sampean pinter soal ekonomi, tapi ilmu Anda tujukan atau tujuan Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bisa lewat kedokteran, Anda punya ini dokter, tapi ilmu kedokteran Anda hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya punya ilmu nggak ngentelan. Dokter itu kan biasanya begitu. Karena ini rumah sakit, mahal harganya. Nah kayak gitu-gitu itu. Karena punya ilmu tidak amanah. Tidak amanah. Sama ketika kita punya
ilmu soal pemerintahan, jadi bupati, jadi kepala desa, jadi gubernur, sama. Kalau memang ilmu pemerintahan itu tujuannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Anda juga akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang kerja di pabrik, ada yang macam-macam, maka tujuan cita-citanya itu. Nah, kalau cita-citanya yang penting itu sudah kena, atau yang paling besar itu kena, yang lain ngikut. Anak sekolah, anak pinter, istri nggak rewel, itu ikut nanti. Kalau cita-citanya satu itu kena, itu yang lain ikut. Jadi itu. Wadkur rahimaka wa himma hahuna qawlu subhanahu wa ta'ala walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Wadkur, maka ingatlah, rahimaka, bahwa Allah sudah memberi rahmat kepada kita semua. Qauluhu ta'ala walillahi izzatu walirasulihi walil mu'minin. Walillahil izzatu, dan kemuliaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemuliaan, maka kalau sampean pengen mulia, bahwa kemuliaan itu hanya milik Allah. Kalau sampean pengen mulia, hidup di mana saja mulia, dihargai orang, itu berarti Anda harus minta dari yang punya. Lah yang punya kemuliaan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walillahil izzatu, dan kemuliaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walil rasulihi, dan rasulnya. Walil mu'minina, dan orang-orang yang mukmin. Jadi kemuliaan itu milik Allah sepenuhnya, diberikan kepada rasul-rasulnya Allah dan diberikan kepada orang-orang yang mukmin. Maka ketika kita ingin kemuliaan, maka kita harus jadi mukmin, bukan muslim. Beda ya. Jadi bukan muslim tapi mukmin. Kalau muslim belum tentu mukmin. Nah, ini. Jadi ada muslim, ada mukmin, ada mukhlis. Ini beda-beda. Jadi kalau Anda sudah muslim belum tentu mukmin. Kalau Anda mukmin belum tentu mukhlis. Kalau Islam saja gampang, Islam, Anda syahadat, sholat itu sudah Islam. Tapi kalau iman susah. Mbak Dadang iman kepada Allah, iman, enggak pernah ketemu kok iman. Mbak Dadang iman kepada Al-Quran, iman kok. Mau baca aja enggak bisa kok iman. Loh, gimana coba? Loh, Anda dikasih Al-Quran, ini Al-Quran, iman, ini iman kepada Al-Quran nih. Dibuka loh, baca aja nggak bisa kok disuruh iman, ini gimana? Masuk akal apa enggak? Masuk akal. Kalau Islam gampang, kalau Islam Anda syahadat, Anda sholat, Anda puasa, Anda zakat, Anda haji, Islam sudah. Nah, iya, iman kepada Allah, ketemu tidak pernah. Iman kepada malaikat, ketemu tidak pernah. Iman kepada Nabi Muhammad, Rasul-Rasul semua, ketemu tidak pernah kita ini. Iman kepada Al-Quran, baca artinya saja nggak tahu kok, mau iman ini gimana? Kan nggak bisa. Maka harus Anda buktikan bahwa kita ini hidup di dunia kita ini, bukan hidup di atas kertas. Kita hidup di dunia, di alam semesta, harus kita cari. Betul-betul kita cari. Benar-benar Allah ini ada apa enggak? Benar-benar malaikat ini ada apa enggak? Maka tidak bisa dilihat dengan mata. Saya sering katakan tidak bisa dilihat dengan mata. Maka wujudnya Allah itu dengan wujudnya alam semesta, wujud kita itu adalah bukti bahwa Allah itu yang maha wujud. Maka ketika kita sudah melihat A1, B1, tetap satu hitungannya, nggak ada 1, 2. Karena Allah itu cuma satu. Kalau 1, 2, 3 itu berarti sudah berhitung.
dihitung sudah, bukan berhitung tapi dihitung. Maka ketika kita melihat bumi, ya Allah yang kita lihat, melihat langit, ya Allah yang kita lihat, melihat gunung, ya, maka itulah sifat. Kalau Allah sudah menunjukkan sifat wahdaniyah, latihan pelan-pelan gak apa-apa, ya toh. Susah, iman itu susah. Sekarang kan selama ini kita baru diajari, kita iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab Al-Quran, iman kepada kodok dan kodar. Kan selama ini kita hanya apalan, itu apalan. Iman kepada Al-Quran, baca aja gak bisa kok, suruh iman ini gimana? Kan gitu. Maka minimal hati itu cantolkan, apa cantolkan? Kaitkan kepada guru, maka sampean perlu guru. Nah, nanti yang menunjukkan ya guru sampean itu, gitu loh. Nah itu nanti lama-lama Anda akan merasakan itu. Faminal izzi alladzi a'azzallahu bihi al-mu'min. Faminal izzi alladzi a'azzallahu bihi al-mu'mina. Maka orang-orang mukmin itu diantara kemuliaan Allah diberikan kepada orang mukmin, yaitu meluhurkan atau meninggikan atau mengangkat himmah, dia mengangkat cita-cita atau keinginan kepada cita-citanya itu ingin bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala dan percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang menurut kita yang tidak masuk akal itu kita sudah nggak percaya. Menurut kita yang nggak masuk akal itu kita sudah tidak percaya. Maka banyak pertanyaan, kenapa Isra Mi'raj itu ada, kok iman orang? Gimana logikanya nggak ketemu? Ada Nabi Muhammad perjalanan Mekah Palestina ke Sidratul Muntaha kok cuma semalam, itu kan nggak ketemu. Akalnya nggak ketemu. Masalahnya akalnya mereka nggak ketemu. Jadi ya itu iman. Raf'ul himmati ila maulahu wa thiqatahu wa ila maulahu wa thiqatuhu. Jadi betul-betul himmah atau cita-cita keinginan ingin bertemu Allah, ingin mendekatkan diri kita kepada Allah, dan kita betul-betul percaya apa yang terjadi. Kamu betul percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada keraguan sama sekali. Enggak ada keraguan sama sekali. Maka contoh begini. Orang kalau nulis buku ini semua sekelas doktor, profesor pun itu pasti kata pengantarnya pasti ada. Kalau kesalah, mungkin buku ini ada yang salah, perlu diri macam-macam, itu kata sambutan itu pasti begitu. Tapi untuk Al-Quran tidak. Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi. Sambutannya itu langsung begitu Al-Quran. Alif Lam Mim zalikal kitab, ini kitab la raiba, tidak ada keraguan. Sampai nulis mulai kitab-kitab yang kayak gini, mulai karangannya Imam Syafi'i, itu pasti di awal itu ada kata-kata begitu. Nanti perlu apa? Mungkin ada yang salah, mungkin ada itu. Karangan profesor, doktor pun sampai cari semua buku itu pasti kata pengantar atau awal-awal dia nulis ada kata-kata gitu. Nanti kalau salah begini, nah, tapi Al-Quran tidak ada. Al-Quran itu pertama Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba. Ini kitab tidak ada keraguan. Nah, itu sampai cari di buku manapun nggak ada kata sambutan yang begitu. Pasti kata sambutannya ya mungkin saya salah, mungkin ini itu pasti. Tapi untuk Al-Quran tidak. Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba. Bahwa kitab ini tidak ada keraguan. Nah, gimana terus tidak? Berarti yang ada di dalamnya pasti. Nah, itu begitu. Kalau tulisan yang lain
untuk kata pengantar itu pasti ada begitu. Sampai cek kalau tidak baca tulis-tulisan yang ada kalau di kitab jelas. Kalau di kitab-kitab itu pasti ada. Kalau ya model mubalek itulah, kalau yang salah dari saya, yang benar dari Allah, begitu. Semua itu. Tapi kalau untuk Al-Quran nggak ada. Alif Lam Mim dzalikal kitabul, bahwa kitab ini yaitu Al-Quran tidak ada keraguan sama sekali. Itu kitabnya Kiai Said Akil, itu pasti di dalam. Saya hamba yang doif gitu, saya salah gitu. Sekelas profesor doktor itu pasti tulisannya begitu. Tapi kalau untuk Al-Quran tidak ada. Alif Lam Mim dzalikal kitabul, tidak ada keraguan sama sekali. Berarti apa yang di dalamnya benar, pasti benar. Teori-teori kedokteran, teori-teori fisika, sains atau apapun, itu pasti nanti ada penemuan baru. Sampai cari pasti. Dulu orang tidak mengenal Caesar, sekarang ada Caesar. Macam-macam itu pasti akan menemukan. Jadi yang penemu ini nanti besok akan hilang dengan penemu yang baru. Tapi untuk Al-Quran tidak ada. Karena apa? Dzalikal kitabul la raiba. Tidak ada keraguan. Wastah minallahi ba'da ayyakuna kasaka khullatan. Wastah maka isin malu. Maka mestinya kita malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita diberi iman, setelah kita dihiasi oleh hiasan makrifat kepada Allah, antas tauliya alaika, kita gelinding itu kalau bahasa Indonesianya, mengalahkan. Kita itu mengalahkan alaika al-ghaflat wan nisyan. Kita itu sudah diberi keimanan oleh Allah. Kita ini sudah dari kecil lahir Islam, karena bapak kita Islam turunan. Belum tentu kalau kita ini lahir semua di Amerika, anaknya George Bush, belum tentu Islam sampai sekarang. Karena kita ini punya bapak Islam, maka kita ikut Islam. Berarti Allah sudah memberi kita ini keimanan turunan. Pokoknya karena bapaknya Islam, lahir Islam, udah alhamdulillah. Gitu. Nah, itu kita sudah diberi keimanan, diberi makrifat kepada Allah, tapi malah kita mengalahkan dengan melupakannya. Mestinya kita malu. Berbeda dengan orang yang lahir Kristen, lahir yang non Muslim, yang enggak ini, berbeda. Kita ini lahir anaknya orang Islam, maka kita jadi Islam. Maka mestinya kita lebih hatta tamila ila akwanin, dan kita sering condong, tamil itu condong, ila akwanin kepada makhluk atau kalau bahasa Jawanya itu piro-piro perkara kang wujud. Jadi apa saja yang wujud, nggak hanya pokoknya makhluk itu termasuk. Jadi kadang kita itu disibukkan hanya dengan pandangan kasat mata kita. Kita melihat gunung indah, kita melihat hujan indah, tapi ketika kita melihat banjir tidak indah. Kita melihat padang pasir indah, kita melihat untanya jalan, tapi ketika kita melihat kepanasannya tidak indah. Ya kayak gitu. Jadi kadang kita itu hanya condong kepada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Au tatlubu min ghairi wujudil ihsani. Jadi kita condong kepada sesuatu yang wujud. Sesuatu yang wujud itu berarti makhluk, maksudnya diwujudkan. Bukan wujud ya, diwujudkan. Yang bisa kita lihat. Maka saya sering bilang bahwa mata kita itu terbatas. Kita ini 100 meter itu paling sudah nggak bisa melihat, pasti sama.
Kita itu 100 meter melihat sesuatu itu pasti sama sudah, terbatas. Lah Allah itu tanpa batas, kok mau dilihat oleh sesuatu yang terbatas? Nggak bisa. Maka jika Anda ingin melihat Allah, maka hati Anda, roh Anda itu yang tidak terbatas. Kalau pandangan Anda terbatas. Jadi kita hanya sering melihat sesuatu yang wujud-wujud saja. Kita mencari atau bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita itu kadang sering menyandarkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sering mencari kebaikan-kebaikan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang kita berbuat baik kepada seseorang. Sumama saya baik sama Mbak Dadang. Tujuan saya baik itu bukan karena Allah, tapi karena saya punya kepentingan sama Mbak Dadang. Karena Mbak Dadang orangnya baik, maka saya maka tujuan Anda baik. Saya begini, Anda punya tetangga nggak baik, apapun itu Anda harus baik. Baik itu tidak harus menunggu orang baik. Karena Mbak Dadang baik, saya jadi ikut baik, tidak. Mau Mbak Dadang baik, mau tidak baik, saya akan tetap baik. Mau tetangga Anda baik atau tidak, sampeyan wajib baik. Jadi tidak dipengaruhi oleh sifat tidak baiknya orang. Kadang orang itu begitu, pilih-pilih, mau baik itu pilih. Kalau baik ya saya baik, kalau dia nggak baik ya saya nggak baik. Itu pilih-pilih. Maka lakukan kebaikan itu jangan melihat siapa yang melakukan itu, tapi lihatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu tadi, orang itu sering mencari kebaikan kepada selain Allah. Jadi kita ada orang melakukan kebaikan, akhirnya dia baik. Ada ini baik, jadi akhirnya dia ikut baik. Maka lakukan kebaikan itu tujuannya hanya Allah Subhanahu. Nggak peduli dia mau baik mau tidak baik, yang penting kita baik. Wa qabihu bil mu'minin ayyunazzila hajatuhu bi ghairi maulahu wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa manfaat khususnya buat diri saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maula